Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mencoba untuk menjelaskan tentang kelainan pada perkembangan embrio. Yang pertama yaitu higroma kistik. Higroma kistik merupakan gejala abnormal yang terjadi pada leher dan kepala bayi. Biasanya benjolan ini semakin lama akan semakin membesar. Umumnya higroma kistik terjadi pada saat usia bayi 9-16 minggu saat di dalam kandungan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab dari higroma kistik. Terdapat dua faktor penyebab higroma kistik, yaitu faktor genetik dan faktor virus. Faktor genetik terdapat 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu seorang ibu tidak memiliki 2 kromosom X. Ia hanya memiliki 1 kromosom X. Kemudian kondisi kedua di mana trisomi 13, 18, dan 20, di mana bayi memiliki jumlah kromosom yang terlalu banyak. Kemudian kondisi ketiga yaitu nunan, di mana terjadi perubahan mutasi gen pada 1 partikel di antara 7 partikel yang ada. Kedua yaitu faktor virus. Virus yang menginfeksi ibu saat kehamilan menyebabkan higroma kistik pada bayi. Selain itu, pola hidup sang ibu juga berpengaruh terhadap higroma kistik. Selanjutnya yaitu penanganan higroma kistik. Terdapat 5 cara untuk menangani higroma kistik. Yang pertama yaitu penanganan dokter dan penjagaan pola hidup dari ibu. Kemudian tindakan prosedur skleroterapi, selanjutnya terapi radiasi, kemudian kemoterapi, dan yang terakhir adalah pengobatan steroid. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan pada embrio, salah satunya pada penyakit sindaktili. Sindaktili adalah kondisi yang terjadi ketika kulit dari 2 jari atau lebih tangan atau kaki menyatu bersama. Dalam kasus yang jarang terjadi, jari tangan atau jari kaki anak Anda dapat disatukan oleh 1 atau lebih struktur berikut ini. Yang pertama pada tulang, kedua pembuluh darah, ketiga otot, dan yang keempat adalah saraf. Sindaktili terjadi pada sekitar 1 dari setiap 2.500 hingga 3.000 bayi. Paling sering terjadi pada bayi Kaukasia dan bayi laki-laki. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi normal tangan atau kaki pada bayi. Penyebab dari sindaktili sekitar 10 hingga 40% kasus sindaktili disebabkan oleh faktor keturunan. Jari tangan dan kaki yang berselaput dapat terjadi karena disebabkan oleh kondisi yang mendasarinya, seperti sindrom Polandia, sindrom Holt-Oram, dan sindrom Apert. Pengobatan untuk sindaktili jalan satu-satunya yaitu operasi. Namun, sebagian ahli bedah sepakat bahwa anak harus berusia setidaknya beberapa bulan untuk menjalani operasi. Saat menjalani proses operasi, anak akan dibius, sehingga anak akan tertidur pada saat jam operasi. Kemudian, serangkaian sayatan dengan pola zigzag akan dibuat untuk memisahkan jari tangan atau kaki pada bayi. Selanjutnya yaitu fibrosis sistik. Nah, fibrosis sistik ini adalah penyakit keturunan yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket. Sistik fibrosis bukanlah penyakit menular, tetapi justru penderita lebih rentan tertular infeksi bila berdekatan atau bersentuhan dengan penderita penyakit infeksi. Nah, kelainan gen ini menyebabkan lendir menjadi lengket dan menghambat sejumlah saluran di dalam tubuh. Saluran pernafasan adalah salah satu di antaranya. Penyebab dari sistik fibrosis ini yang pertama, gen yang mengatur distribusi garam dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua, perubahan atau mutasi genetik akan membuat kadar garam di dalam keringat meningkat. Kemudian yang ketiga, berdampak pada nafas, pencernaan, dan sistem reproduksi menjadi kental dan lengket. Dengan catatan, mutasi gen pada fibrosis sistik diturunkan dari kedua orang tuanya. Jika seorang anak menerima mutasi gen
hanya dari salah satu orang tuanya, maka ia hanya menjadi carrier untuk penyakit cystic fibrosis. Nah, seorang carrier tidak menderita cystic fibrosis, tetapi dapat menurunkan kelainan ini ke keturunannya. Cara penyembuhan cystic fibrosis: yang pertama, obat penggencer dahak untuk memudahkan mengeluarkan dahak di saluran pernafasan. Kemudian yang kedua, obat pelega pernafasan untuk melemaskan otot di saluran pernafasan sehingga membantu saluran pernafasan agar tetap terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu cara penyembuhannya dengan obat anti peradangan untuk mengurangi bengkak saluran pernafasan. Preeklamsia adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein di dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu. Faktor-faktor penyebab preeklamsia diantaranya pernah atau sedang menderita diabetes, hipertensi, dan gangguan ginjal, pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, selanjutnya baru pertama kali hamil lagi setelah jeda 10 tahun, selanjutnya hamil di usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 40 tahun, dan yang terakhir mengalami obesitas di saat hamil. Pengobatan preeklamsia bisa menggunakan obat-obatan antihipertensi, antikortikosteroid, dan obat-obatan MgSO4. Bisa juga melakukan perawatan di rumah sakit apabila preeklamsia cukup berat dan semakin parah. Ibu hamil akan dirawat agar kondisinya terpantau oleh dokter, dan dokter akan melakukan pemeriksaan darah, NST, dan USG secara rutin. Perawatan setelah melahirkan: pasien setelah melahirkan perlu menjalani rawat inap selama beberapa hari. Pasien juga perlu mengkonsumsi obat antihipertensi dan melakukan kontrol secara rutin. Selanjutnya yaitu adalah polidaktili. Polidaktili berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poli yang berarti banyak dan daktilus yang berarti jari. Sehingga dapat dikatakan bahwa polidaktili merupakan suatu kelainan cacat atau bawaan lahir yang menyebabkan bayi mempunyai jari tambahan baik di tangan maupun di kaki. Keadaan ini paling sering terjadi pada bagian sisi jari kelingking atau bagian jari kelima pada tangan maupun kaki. Sebaliknya, keadaan ini paling sangat jarang terjadi pada bagian sisi ibu jari atau bagian tengah jari baik di kaki maupun di tangan. Nah, ukuran jari tambahan tersebut pun mempunyai ukuran yang jauh lebih kecil daripada ukuran jari pada biasanya. Keadaan cacat lahir ini mempunyai beberapa faktor, yaitu seperti faktor keturunan dan juga faktor lingkungan yang dapat mempengaruhinya. Polidaktili adalah kelainan bawaan yang terjadi 2 kali lipat lebih besar pada bayi laki-laki jika dibandingkan dengan bayi perempuan. Nah, apa sih ciri-ciri atau gejala ketika bayi mempunyai kelainan ini? Gejalanya yaitu adalah terdiri dari kulit, jaringan lunak, tulang, ataupun persendian yang letaknya itu sangat berdekatan sekali dengan jari lainnya. Nah, sehingga pengobatan atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk kelainan ini adalah hanya dapat melalui proses operasi atau pembedahan. Keadaan cacat lahir ini terjadi tanpa sebab yang jelas. Akan tetapi, penyebab polidaktili ini juga bisa disebabkan karena faktor genetik saat hamil ataupun faktor dari keturunan. Dengan demikian, penyebab faktor genetik atau riwayat dari turunan orang tua ke anaknya dapat menyebabkan bayi lahir dengan keadaan jari tambahan di tangan ataupun kaki dengan jumlah yang berlebih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.